Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada pertemuan ke-8 atau video ke-8. Kita masih melanjutkan pembahasan soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan pada induksi elektromagnetik. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor 1, ya. Flux magnetik melalui loop yang ditunjukkan pada gambar meningkat sesuai dengan hubungan flux sama dengan 6T kuadrat ditambah 7T dalam satuan Weber, T dalam satuan sekon. Besar GGL induksi dalam loop ketika T sama dengan 2 sekon adalah berapa volt? Inilah nilai-nilai induksi GGL induksinya. Maka dengan demikian fluxnya sama dengan 6T kuadrat ditambah 7T dalam satuan Weber, T sama dengan 2 sekon. Berapakah E-nya? Ya, epsilonnya apabila N sama dengan 1. Maka dengan demikian, karena N sama dengan 1, maka epsilon sama dengan negatif D flux per dt. Ini adalah turunan fungsi dari lajunya, ya. Maka dengan demikian, dari laju perubahan fluxnya, ya, maka epsilon sama dengan negatif D per dt dikalikan dengan 6T ditambah dengan 7T. Maka dengan demikian diturunkan menjadi 12T ditambah 7, ini T pangkat 0. Maka dengan demikian negatif, ya, 12T dikurangi dengan 7 pada waktu 2 sekon. Maka ini adalah negatif 12 dikalikan 2 negatif 7. Maka dengan demikian ketemunya adalah negatif 24 dikurangi 7, sehingga ketemunya negatif 31 volt. Jadi diturunkan dulu dengan baik. Maka ini 2 kali 6 12 menjadi T pangkat 1, ya. 1 kali 7 7 T pangkat 0. Maka ini yang diambil, sehingga setelah dimasukkan 2 sekon ketemunya negatif 31 volt. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu pada soal nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah kumparan kawat terdiri 500 lilitan, jari-jarinya 400 cm, ya, diletakkan di antara kutub-kutub sebuah elektromagnetik kuat dengan medan magnet B homogen membentuk sudut 30 derajat. Ini, ya, 30 derajat terhadap bidang kumparan. Ini gambarnya. Jika medan magnet itu berkurang dari lajunya, ya, berkurang dengan laju 0,2 Tesla per sekon, berapakah GGL induksi yang dihasilkan? Ini adalah nilai-nilai dari GGL induksi atau beda potensialnya. Maka dengan demikian N-nya sama dengan 500, R-nya 400 cm atau 4 meter, ya. Nah, maka dengan demikian sudutnya 30 derajat, delta B per delta T, ya, negatif 0,2 Tesla, berkurang, ya. Maka epsilonnya sama dengan berapa atau GGL-nya? GGL sama dengan N, negatif N, ya. Flux, perubahan fluxnya adalah B dikalikan dengan A, yang berubah B-nya. Maka negatif NA delta B dibagi dengan delta T dikalikan dengan cos theta. Maka, ya, ini bisa dilakukan, ya, negatif 500 dikalikan dengan, ya, 16 pi, ya, 16 pi, ya, kali 10 pangkat negatif 4, ya, kemudian dikalikan dengan negatif 0,2 Tesla. Maka ini dikalikan menjadi setengah, ya. Maka dengan demikian hasilnya adalah 8 pi kali 10 pangkat negatif 2 dalam satuan volt. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2. Jawabannya adalah E. Kita lihat pada soal nomor 3.
Sebuah kumparan dengan jari-jari 2 cm, 500 lilitan, ya. Kemudian B-nya memiliki persamaan 0,01 T ditambah 2 kali 10 pangkat negatif 4 T pangkat 3, B dalam Tesla, T dalam sekon. Resistornya pada kumparan 500 ohm, ya. Bidang dan bidang kumparan tegak lurus dengan bidang medan magnetnya. Besar arus listrik dalam resistor selama 10 sekon berapa ampere. Inilah nilai-nilai dari kuat arus yang disediakan, ya. Maka dengan demikian, ya, persamaan B-nya 0,01 T ditambah 2 kali 10 pangkat negatif 4 T pangkat 3. Hambatannya 500 ohm, R-nya 2 cm, R-nya N-nya 500 lilitan. Dalam waktu 10 sekon berapakah I-nya? Ya. Maka GGL sama dengan, ya, negatif N A dB per dt. Ini diturunkan, ya. Induksi magnetnya diturunkan terhadap waktunya. Kemudian I, ya, sama dengan negatif N dikalikan A dibagi dengan R dikalikan dengan dB per dt. Maka dengan demikian, ya, dimasukkan angkanya. Karena ada B, maka ini adalah 4, ya. Maka dengan demikian 500 dikalikan 4pi kali 10 pangkat negatif 4, ya. Ya, 4pi kali 10 pangkat negatif 4 dibagi 500, gitu, ya. Dibagi 500, ya. Maka dengan demikian D per dt 0,01 T ditambah 2 kali 10 pangkat negatif 4, ya. Di T pangkat 3 diturunkan, maka ini menjadi 3 dikalikan 2, 6, ya. 6 kali 10 pangkat negatif 4 T pangkat 2, ya. Kemudian ini diturunkan menjadi 0,01 T pangkat 0. Maka dengan demikian negatif 4pi, ya, kali 10 pangkat negatif 4, ya. Ini 0,01, ya. Ditambah dengan 6 kali 10 pangkat negatif 4. T dikuadratkan pada waktu 10 sekon, ya. Maka dimasukkan 10 kuadrat 100, kan itu, ya. 100 ini adalah 6 kali 10 pangkat negatif 4. Maka ada berapa jadinya? 0,06 jadinya, ya. 0,06 ditambah 0,01 adalah 0,07, ya. Maka menjadi 7 kali 10 pangkat negatif 2. Maka dengan demikian, ya, pada waktu 10 sekon itu negatif 4pi kali 10 pangkat negatif 4, 7 kali 10 pangkat negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 28 pi kali 10 pangkat negatif 6 ampere. Ini dikalikan, ya. Maka untuk memenuhi soalnya, ya, maka dengan demikian negatif 2,8 pi kali 10 pangkat negatif 5 dalam 1 ampere. Ini 10 pangkat 1 jadinya, ya. 2,8 kali 10 pangkat 1, maka jawabannya adalah yang B. Itu soal nomor 3 demikian. Silahkan diturunkan, ya. T pangkat 3, 2 kali 6. 3 kali 2, 6. Ini pangkat 2. Pangkat 1, 1 kali 0,01. T pangkat 0, dan seterusnya. Nomor 4. Medan magnetik B sama dengan 10 akar 3 sin 5T, ya. Weber per meter kuadrat, menembus tegak lurus loop yang terdiri dari 40 lilitan. Hambatan loop adalah 8 ohm. Amperameter yang dipasang pada kumparan menunjukkan kuat arusnya adalah 2 akar 3A. Ya, berapakah luas loop yang dicapai untuk mengambil proses pada soal ini, ya. Inilah nilai-nilai luas penampangnya pada loop itu sendiri. Maka dengan demikian persamaan B 10 akar 3 sin 5T, ya. Weber per meter, R-nya 8 ohm, N-nya 40 lilitan, I maksimumnya 2 akar 3A. Berapakah luas penampangnya? Maka E sama dengan negatif NA dB per dt. Maka dengan demikian, ya, IM, ya,
itu sama dengan ya, IM itu sama dengan negatif NA dibagi dengan R dB per dt. Maka dengan demikian ya, kita lihat di sini ya. IM-nya sama dengan 40 ya. Lilitannya 40 dibagi 8. D per dt 10 akar 3 sin 5T. Maka ini 5A ya. 5A sama dengan ya 5 dikalikan 10, maka 50 akar 3 cos 5T. Maka dengan demikian ya, 40 dikalikan A dibagi 8 ya, itu sama saja ini tadi 50 akar 3 cos 5T. Arus maksimumnya adalah 2 akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 1, kan itu ya. Kemudian ya, ini 40 ya dibagi 8 5 kali 50 250 ya. 250, maka dengan demikian ya, kita lihat faktornya ya. Maka ketemunya adalah 1 ya. 1 sama dengan negatif 125A cos 5T, kan itu. Jadi kalau ini diambil semua disederhanakan, ini menjadi 1 ya, ini menjadi 25, kan itu. Ya, kita ulangi. 50 akar 3 dengan 2 akar 3 25, kan itu. 25 dikalikan 5 125 ya. Maka dengan demikian pada waktu maksimum harganya 1, maka persamaannya menjadi 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 125A. Maka A-nya sama dengan 1/125 atau 8 kali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan meter kuadrat. Maka dengan demikian kalau dibuat cm kuadrat adalah dikalikan 10 pangkat 4 ya. Maka dengan demikian menjadi 80 cm. 10 pangkat 4, kan itu. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dikuadratkan berarti menjadi 10 pangkat 4, masih ada 10 pangkat negatif 3, masih ada 10 pangkat 1, maka 80 cm dikuadratkan. Inilah caranya ya. Logikanya demikian. Pelan-pelan kita mencarinya. Jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 5. Suatu kumparan persegi panjang memiliki dimensi 0,3 meter kali 0,4 meter. Lilitannya 200 berputar pada poros yang sejajar dengan sisi panjangnya. Ya. Kumparan membuat 300 putaran per menit dalam suatu medan magnet homogen 0,08 Tesla. Berapakah GGL induksi pada saat membuat sudut 60 derajat? Inilah ya yang diinginkan pada soal nomor 5. Mana yang paling benar? Maka dengan demikian A-nya adalah 0,3 kali 0,4 sama dengan 0,12 meter dikuadratkan. N-nya 200, B-nya 0,08. Sudutnya 60 derajat. Maka dengan demikian putarannya omeganya adalah ya 3000 putaran per menit ya. Maka 3000 dikalikan 2pi dibagi 60, maka 100 pi radian per sekon. Jadi beginilah cara mengambil bahwa putaran per menit menjadi ya radian per sekon. Maka dengan demikian betanya sama dengan 90 dikurangi theta sama dengan 30. Maka 90 dikurangi 60 30 derajat. Maka dengan demikian ya GGL induksinya sama dengan NBA omega sin beta. Maka dengan demikian 200 dikalikan 0,08. A-nya adalah 0,12 satuan luasnya ya. Frekuensinya adalah 100 pi ya, dikalikan dengan sin 30. Sin 30 adalah setengah ya. Maka ini tinggal 100 ya. 8 ya. Ya, ini tinggal 100 ya. 100 kali 0,088 ya. Maka 8 dikalikan berapa?
dikalikan 0,12 dikalikan 100 pi, maka ini sama saja menjadi 16 ya. Dikalikan 12 pi dikalikan setengah, maka ketemunya adalah 96 pi dalam satuan volt. Jadi ini boleh menghitungnya setengah ya. Ini menjadi 100, maka ini menjadi 8 kan itu ya. 8, maka dengan demikian 800 ya. Atau 8 ini menjadi 12, 8 kali 12 96 ya, dalam satuan volt. Itulah yang diinginkan, sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi itulah keseluruhan 1 sampai nomor 5 sudah kita bahas bersama-sama, sehingga kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan supaya kita bisa menyelesaikan soal dengan baik ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.